Kalau Anda pikir Ridwan Kamil hanya sampai situ, tidak. Kroni-kroninya adalah sekelompok pemain handal, pemain lihai. Saya nggak bermaksud menjelek-jelekan Pak Ridwan Kamil, tapi sekali lagi ini atas nama keadilan. Suara rakyat, suara Tuhan. Jika ingin dengarkan suara Tuhan, maka dengarkanlah suara rakyat. Pak Ridwan Kamil, RK. Gua heran, kenapa RK sedibenci itu sekarang? Padahal loh, kalau kita melihat ke belakang, waktu dia zaman masih jadi wali kota, dia begitu dibangga-banggakan, dia begitu dicap sebagai wali kota modern, dicap sebagai pemimpin zaman kini. Di saat dia jadi gubernur pun, dia tak kalah populer. Dia selalu menghadiri Persib Bandung ketika berlaga. Dia selalu menyapa warga melalui akun Instagramnya. Tapi kok sekarang jadi senyap semenjak dia tertimpa kasus yang begitu sangat kontroversial. Hukum karma yang berlaku pada beliau belum cukup sampai di situ. Sampai pemerintah provinsi yang sekarang menjabat, Kang Deddy Mulyadi, turut menyeret secara tidak langsung nama RK dalam rencana-rencana anggaran di pemerintah sebelumnya. Bukan tanpa sebab, pemerintah RK dinilai terlalu memboroskan, terlalu menghambur-hamburkan anggaran, dan rela berhutang demi sebuah kemegahan bernama Masjid Al-Jabar. Selain itu, nama beliau turut diseret karena BIJB yang adalah Bandara Internasional Jawa Barat, yang merupakan BUMD daerah, turut mempunyai beban hutang sekitar 80 miliar tiap tahun harus dibayarkan kepada pusat. Dan nyatanya apa sekarang? Bandaranya sepi melompong. Siapa yang mau pakai bandara itu? Hanya proyek sia-sia, proyek kuburan, proyek prasasti. Kalau Anda pikir Ridwan Kamil hanya sampai situ, tidak. Dana hibah turut dia selewengkan dalam bentuk hibah ke pesantren milik salah satu tokoh terkenal yang waktu itu adalah wakilnya. Sekarang apakah Baraya menyadari kalau Kang Deddy itu selalu menyeret nama Tasik, selalu menyeret nama Garut? Karena pesantren punya orang ini adanya di Tasikmalaya. Dan beliau ini, Baraya, sudah terkenal, sudah cukup besar namanya di daerah Tasikmalaya. Gak main-main, dananya itu ratusan miliar, bahkan isunya sampai triliunan. Kita nggak tahu ya. Inilah kenapa kita sebut RK dan kroni-kroninya adalah sekelompok pemain handal, pemain lihai yang memanfaatkan keluguan para aparatur sipil negara. Dan tentunya KPK harus menyidik hal ini, karena ini merupakan suatu tindak korupsi secara tidak langsung. Dan bila pun RK ini terbukti tidak bersalah nanti di persidangan, karena ya memang itu dana hibah, memang itu dana pen, tapi secara moral masyarakat bisa menilai, dan masyarakat sudah pinter lah karena hal-hal seperti ini. Saya nggak bermaksud menjelek-jelekan Pak Ridwan Kamil, tapi sekali lagi ini atas nama keadilan, ini atas nama kedaulatan rakyat, dan bukan bermaksud untuk mengajari Baraya semua, tapi tolonglah di masa depan kalau memilih pemimpin, tolonglah pilih sesuai kebutuhan kita. Apakah kita hanya butuh taman? Apakah kita hanya butuh bergaya, megah-megahan? Atau kita perlu mengevaluasi sumber daya manusia kita yang pendidikannya cuma sampai SMP, yang pelajarnya hobi tawuran? Mari merenung kembali, Baraya. Suara rakyat, suara Tuhan.